Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Di sini saya Nailin Nuraini dengan NIM 20103100028 sebagai moderator sekaligus perangkap materi pertama. Kami mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Budaya Lokal dengan dosen pengampu Bapak Zainal Arifin MSI mendapatkan judul tema yaitu Selamatan dalam Perspektif Islam. Nama-nama kelompoknya yaitu antara lain yang pertama ada Erisa Sindiana dengan NIM 20103100027 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua, Naili Nuraini dengan NIM 20103100028 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang ketiga, Risti Majidatun Najihah dengan NIM 20103100029 sebagai pemateri keempat. Yang keempat yaitu Kalimatul Aisyah dengan NIM 20103100030 sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir, kelima, Amalia Hamidah dengan NIM 20103100031 sebagai pemateri kedua. Di dalam pembahasan kami mengenai selamatan dalam perspektif Islam, kami mendapatkan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian selamatan dalam perspektif Islam. Yang kedua, dasar pelaksanaan dan hukum selamatan. Yang ketiga, macam-macam pelaksanaan selamatan. Yang keempat, hikmah pelaksanaan selamatan. Lalu kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu pengertian selamatan dalam perspektif Islam. Asal kata selamatan berasal dari kata selamat atau dalam bahasa Arab salamah yang berarti selamat, bahagia, sentosa. Selamat dapat dimaknai sebagai insiden lepas dari sesuatu yang tidak dikehendaki. Pengertian selamatan merupakan salah satu adat istiadat sebagai ritual keagamaan yang paling populer di masyarakat Islam Jawa yang dilaksanakan untuk peristiwa-peristiwa penting. Dalam buku Ensiklopedia Kebudayaan Jawa, selamatan diartikan sebagai upacara sedekah makanan dan doa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketenteraman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan. Menurut Clifford Geertz, selamatan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berkisar sekitar krisis kehidupan, contohnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, khitanan. Yang kedua, berhubungan dengan hari-hari Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiga, berhubungan dengan integrasi sosial desa seperti bersih desa. Dan yang keempat, selamatan dilakukan dalam waktu yang tidak tetap atau tergantung kejadian luar biasa yang sedang dialami oleh seseorang tersebut seperti perjalanan jauh, pindah tempat, ganti nama, sakit. Selamatan diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi yang melakukannya. Lalu, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Amalia Hamidah. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Amalia Hamidah dengan NIM 20103100031. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pelaksanaan dan hukum selamatan. Selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat dan tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Tradisi selamatan yang sudah dibina oleh Wali Songo dengan isi unsur-unsur keislaman ini disebut oleh masyarakat Jawa dengan sebutan selamatan atau duri. Tradisi ini merupakan tradisi orang Jawa sebelum Islam datang. Dalam hal ini berlaku kaidah al-muhafazatu ala al-qadim al-salih wal-akzu bi al-jadid al-aslah, yaitu melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil atau mengkreasi sesuatu yang baru yang lebih baik dengan menggunakan kaidah ini. Pengikut Aswaja memiliki pegangan dalam menyingkapi tradisi. Yang dilihat bukan tradisi atau budayanya, tetapi nilai yang dikandungnya. Jika sebuah budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam dalam artian mengandung kebaikan, maka bisa diterima, bahkan bisa dipertahankan untuk diikuti.
Ini sebagaimana kaidah ushul adah muhakkamah bahwa budaya atau tradisi yang baik bisa menjadi pertimbangan hukum. Selanjutnya, yaitu sebagaimana telah disinggung di muka bahwa sesungguhnya hakikat dari kegunaan selamatan ini adalah bersedekah. Hanya saja bentuknya berupa makanan yang sudah siap saji. Bersedekah jelas dianjurkan oleh agama Islam dengan tujuan agar mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah sodakoh ini. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sungguh besar fadilah dari sodakoh ini, termasuk juga sodakoh yang dilakukan melalui kegiatan selamatan, di mana dalam acara tersebut diisi dengan kegiatan membaca Al-Quran, zikir, sholawat, dan doa. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan kepada Allah agar terhindar dari malapetaka, bencana, dan juga mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat pada waktu hidupnya. Segala amal kebaikannya diterima oleh Allah, senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridho Allah. Adapun mengenai hukum selamatan adalah sunnah, khususnya untuk walimatul urs, hukumnya sunnah muakkad. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hukum selamatan. Hukum selamatan ada dua, yang pertama mubah dan yang kedua haram. Yang pertama mubah. Hukum selamatan itu dibolehkan jika pada acara selamatan itu berisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti berdoa kepada Allah, berzikir, bertasbih, bertahlil, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Tetapi, hukum selamatan juga bisa haram jika tujuannya adalah meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatan tersebut juga tidak boleh disamakan layaknya memberikan sebuah sesajen. Kegiatan tersebut harus diniati untuk beramal. Selanjutnya yaitu macam-macam pelaksanaan selamatan. Macam-macam pelaksanaan selamatan ada 4. Yang pertama selamatan kelahiran, yang kedua selamatan khitanan, yang ketiga selamatan perkawinan, dan yang keempat selamatan kematian. Yang pertama yaitu selamatan kelahiran. Selamatan kelahiran sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Islam, bukan hanya di Indonesia, namun juga sebagian masyarakat Muslim Asia Tenggara. Saat hamil hingga kelahiran sering diadakan upacara selamatan. Jenis ritual selamatan pada siklus kelahiran seperti yang pertama, ngupati atau ngapati, yaitu diadakan saat kehamilan mencapai usia 120 hari atau 4 bulan. Yang kedua, mitoni atau tingkeban, yaitu selamatan yang diadakan saat kehamilan mencapai 7 bulan. Yang ketiga, sepasaran, yaitu selamatan yang diadakan saat hari kelima setelah kelahiran bayi, seperti pemberian nama. Yang keempat, puputan, yaitu selamatan setelah terlepasnya tali pusar bayi. Yang kelima yaitu selapanan, yaitu selamatan yang diadakan saat hari ke-35 setelah kelahiran. Yang keenam tedak siti, yaitu selamatan yang diadakan setelah anak berusia 245 hari. Dan yang terakhir adalah setahun, yaitu selamatan yang diadakan setelah anak usia 1 tahun, atau yang sering kita sebut dengan ulang tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Hesti Majidatun Najihah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Majidatun Najihah dengan NIM 2010 310029. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Risa. Selamatan hitanan. Tradisi hitan yang terjadi di Jawa Tengah bisa dikatakan lebih sederhana. Sebagai persiapan awal keluarga yang dilaksanakan hajatan hitan akan mengundang beberapa kerabat dan warga desa sekitar. Setelah itu, si anak akan dipersiapkan untuk menjalani malam pegasan, yaitu malam pemotongan alat vital. Setelah malam pegasan dilalui dengan baik, barulah keluarga akan menyiapkan selamatan yang dikenal dengan istilah kenduri. Makanan yang disajikan dalam kenduri ini umumnya cukup khas, karena ada makanan berupa nasi tumpeng yang dilengkapi ambeng, sayur urap, tonto, penyek, serundeng, ketan, apem, dan jenang gurih.
Makanan ini juga baru disajikan setelah melalui doa yang digelar bersama untuk memohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selamatan pernikahan. Jenis selamatan pada tradisi pernikahan ada 4. Yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran yaitu selamatan setelah memusyawarahkan segala hal yang akan dilaksanakan terkait dengan upacara pernikahan. Yang kedua, widodareni, yaitu selamatan malam upacara pernikahan sekaligus tebusan kembang mayang. Yang ketiga, walimahan, yaitu selamatan yang dilaksanakan pada saat sesudah ijab kabul atau setelah upacara pernikahan. Yang keempat, sepasaran manten, yaitu selamatan yang dilaksanakan pada hari kelima dari ijab dan kabul. Serangkaian selamatan di atas merupakan tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga agar masyarakat mengetahui dan dapat menyaksikan atas terjadinya pernikahan. Pelaksanaan walimahan itu boleh dilaksanakan pada saat akad, sesudah berlangsungnya, atau pada waktu yang lain, tergantung pada adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Halimatul Aisyah. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Halimatul Aisyah dengan NIM 20103100030. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang selamatan kematian. Dijelaskan bahwa jenis ritual selamatan kematian antara lain yang pertama surtana, yaitu setelah mayat dikebumikan. Yang kedua, nalung dino, yaitu selamatan hari ketiga dari kematian. Yang ketiga, nitung dino, yaitu selamatan hari ketujuh dari kematian. Yang keempat, matang puluhan, yaitu selamatan hari ke-40 dari kematian. Yang kelima, nyatus dino, yaitu selamatan hari ke-100 dari kematian. Yang keenam, mendak pisan, yaitu peringatan 1 tahun pertama dari kematian. Yang ketujuh, mandak pindo, yaitu peringatan 2 tahun dari kematian. Yang kedelapan, yaudino, yaitu purna upacara bagi orang yang sudah meninggal. Sedangkan haul yaitu selamatan peringatan tahunan bagi orang yang sudah meninggal. Secara bahasa, tahlil berasal dari sigot masdar dari kata halala yang bisa berarti membaca kalimat la ilaha illallah. Sedangkan tahlilan digunakan sebagai istilah bagi perkumpulan orang untuk melakukan doa bersama bagi orang yang sudah meninggal, di mana bacaan tahlil menjadi inti puncak bacaan berdasarkan keyakinan bahwa kunci pembuka gerbang surga adalah ucapan tahlil. Sedangkan pada saat tahlilan biasanya dilakukan pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan selamatan. Adapun hikmah pelaksanaan selamatan, yang pertama, selamatan merupakan tanda syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, selamatan merupakan salah satu sarana dakwah Islamiyah karena dalam acara tersebut diisi dengan ceramah agama. Yang ketiga, selamatan dapat merekatkan tali persaudaraan antara sesama keluarga anggota masyarakat. Yang keempat, doa yang dilakukan secara berjamaah lebih terkabul dibanding sendirian. Menurut Imam Ghazali, doa yang dilakukan 40 orang Islam sama dengan seorang wali. Yang kelima, selamatan untuk orang yang sudah meninggal dunia dapat mengingatkan kita tentang kematian yang mesti terjadi. Dan yang keenam, hidangan dalam selamatan merupakan sedekah dari sahibul hajat yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah tadi pembahasan mengenai selamatan dalam perspektif Islam. Semoga menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 7 undur diri dan maaf bila ada salah kata dalam penyampaian pembahasan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.